Tuhan, biarkan hati kami menjadi tanah yang baik. And we thank you that you are a good Father. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. And you know that as we serve you, you want to serve us as well. Dan Engkau tahu pada saat kami melayani Engkau, Engkau juga melayani kami. You want to encourage our hearts, Lord. Engkau akan memberanikan hati kami. Lord, we are open. Tuhan, kami terbuka. Minister to us. Layanilah kami, Tuhan. Challenge us. Tantanglah kami, Tuhan. Break our hearts. Ubah hati kami. So that we can rise up. Sehingga kami bisa lebih baik lagi. And be a pleasure to you. Dan kami dapat menyenangkan Engkau, Tuhan. So come, Lord, and move among us. Datanglah Tuhan dan berbicaralah di tengah kami. We are waiting. Kami menantikan Engkau, Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. My friends, it is really my pleasure to be with you. Suatu kesenangan bagi saya untuk dapat berdiri di hadapan Anda semua. And I'm very touched that I can come and be with other staff workers. Dan saya senang jika saya dapat berdiri di antara teman-teman staf. Just now our leader said that our hair may be growing gray as long as our heart is red. Baru saja saya merasakan bahwa pikiran kita bisa bertambah, bisa belajar banyak dan hati kita juga bisa berkobar-kobar. And just now when she talked about old people, she talked until 1970. Pemimpin pujian baru saya berbicara mengenai seorang yang lahir pada tahun 1970-an. She didn't go back to 1960. Dia tidak mundur pada tahun 1960-an. So she left me out. Sehingga dia tidak memperhitungkan saya. But really, whether young or old, we can minister for the Lord together. Tapi entah kita tua ataupun muda, kita dapat melayani Tuhan bersama-sama. In the last 4 years, God gave me the privilege to travel around East Asia. Di antara 4 tahun ke belakang, Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa melayani di antara Asia Timur. And to be among staff workers. Dan di antara para pekerja perkantas IFES. How can we engage the contemporary generation? Bagaimana kita bisa melibatkan generasi saat ini? If you are following me on your notes, I'm on the first session. Jika Anda mengikuti pada notes yang sudah dibagikan, kertas yang sudah dibagikan, every country is asking the same question. Negara-negara mempertanyakan pertanyaan yang sama. Should we be doing something different? Apakah kita harus melakukan sesuatu yang berbeda? How can we be more effective? Bagaimana untuk bisa dapat lebih efektif? What must we change? Apa yang harus kita rubah? How can we be more creative? Bagaimana untuk bisa lebih kreatif? So every staff worker is trying to be more creative. Anda tahu setiap pekerja perkantas mencoba untuk lebih kreatif. So that we can reach the generation. Sehingga kita bisa menjangkau generasi saat ini. But maybe that is not the question we should be asking. Tapi mungkin itu bukanlah pertanyaan yang harus kita pertanyakan saat ini. Maybe the question we should be asking is, what are they, the new generation, looking for? Pertanyaan yang harus kita pertanyakan adalah apakah yang generasi saat ini cari? What are they really looking for? Apa yang sungguh-sungguh mereka cari? Do they want us to be more creative? Apakah mereka mau supaya kita lebih kreatif? Do they want us to be able to use all these gadgets? Apakah mereka mau supaya kita semua dapat mengoperasikan semua gadget? We jump from one thing to another. Kita melompat dari satu hal ke satu hal yang lain. But after a while we find that it doesn't work. Tapi setelah itu kita menemukan bahwa itu semua tidak berguna. And I hope we will keep asking this question. What are our students looking for? Dan saya harap kita semua terus mempertanyakan pertanyaan, apakah yang para pelajar kita atau mahasiswa kita cari saat ini? Things are very different now. Segala sesuatu berbeda saat ini. Please turn with me to Ecclesiastes chapter 1 verses 1 to 4 and verse 11. She will read for me. Mari kita membuka Pengkhotbah pasal 1 Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11. Semua sudah mendapatkan? Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?
keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. This passage of scripture often reflects what our students are like. Bagian firman Tuhan ini merefleksikan seperti apa mahasiswa binaan kita saat ini. The preacher in Ecclesiastes felt very empty. Pengkhotbah pada kitab pengkhotbah menemukan sesuatu yang sangat kosong. He felt very fatalistic or hopeless. Dia merasakan tidak ada harapan. And actually the preacher has given up. Dan dia sudah menyerah. And maybe that's where our students are in many ways. Dan mungkin itulah yang terjadi pada siswa atau mahasiswa yang kita layani. They are asking for something that we are not giving them. Mereka meminta sesuatu yang kita tidak bisa memberikannya. You know, some of us we call them the postmo generation. Terkadang kita mau memanggil mereka sebagai generasi posmo. Some people look at the era and we call them the millennials. Beberapa orang memanggilnya sebagai generasi milenium. It doesn't matter what we call them. Tidak masalah apapun yang kita panggil. Not everything, huh? Pengajaran tentang milenium. Siapa itu generasi milenium? Lahir pada pertengahan 1980 dan setelahnya, juga dipanggil sebagai generasi Y atau Nintendo Generation, generasi Nintendo. Mereka sekitar 80 juta orang. 45% dari mereka dipaksa bekerja pada tahun 2010. Mengapa mereka berbeda? Karena teknologi. 2/3 dari Gen Y menggunakan komputer sejak mereka berumur 5 tahun. Karena media, mereka menghabiskan 8 jam sehari menggunakan media. Karena orang tua sangat dilindungi dan banyak sekali jadwal, banyak pemahaman tentang politik, sehingga mereka menjadi sangat nyaman dengan teknologi, sangat nyaman dengan gambar-gambar, tidak sabaran, sangat tidak mau mencari tahu, bersikap skeptis, narsis, memiliki harapan yang tinggi, dan berkomunikasi lewat alat elektronik. Bagaimana untuk mengajar generasi milenium? Mudah, sederhana. Untuk mengajarkan generasi Nintendo, Anda harus menjadi seorang Super Mario, menjadi seorang yang interaktif, praktek, dari praktek mempelajari kasus, berdebat, melibatkan mereka, harus lucu, memiliki harapan yang jelas, menjelaskan kenapa, berkoneksi dengan hidup secara praktik, rewarding, memotivasi mereka, terus memberikan semangat, memiliki skill yang bervariasi, multitasking, aktif, berprestasi. Anda harus memberikan feedback yang sering dilakukan. You remember the question I asked you to keep in your heart. Anda harus ingat pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda. What are they asking for? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka tanyakan? What you call them does not matter. Mengapa Anda menyebutkan bahwa itu bukan suatu masalah bagi mereka? Whether you call them postmo or millennials, it does not matter. Apapun yang Anda panggil kepada mereka itu tidak masalah. But you need to know what they are asking. Tapi Anda harus tahu apa yang mereka tanyakan. And deep down, they are asking many questions. Dan sebenarnya mereka mempertanyakan banyak hal. They are asking why. Mereka bertanya kenapa? Why our government is so corrupt? Mengapa pemerintah kami menjadi sangat korupsi? Why my history is so terrible? Kenapa sejarah saya sangat menyedihkan? Why I'm doing this course? Kenapa saya mengambil mata kuliah ini? They are also asking, why not? Mengapa tidak?
Why not? Mengapa tidak? God help us. Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Why is God not doing anything? Mengapa Tuhan tidak melakukan apapun terhadap saya? They are asking another question. Mereka mempertanyakan pertanyaan yang lain. They are asking us, Mereka bertanya pada kita, how is what you are teaching me relevant? bagaimana pengajaran Anda menjadi relevan dalam hidup saya? You say so many things about God. Anda menyebutkan banyak hal tentang Tuhan. How is that relevant to me? Bagaimana hal itu relevan dengan hidup saya? They are asking us. Mereka bertanya kepada kita semua. You teach me so much. Anda mengajarkan saya banyak hal. Can I trust you? Dapatkah saya mempercaya Anda? Are we answering their questions? Apakah kita sudah menjawab pertanyaan mereka? We need to think in all that we do as staff workers. Kita harus sungguh berpikir apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang pekerja perkantas. Are we really answering their questions? Apakah kita sungguh menjawab pertanyaan mereka? Let me tell you some more things about them. Mari saya memberitahukan kepada Anda beberapa hal. I have to say them Saya harus mengatakan mereka because I'm too old for them. karena saya terlalu tua untuk mereka. You know, and what is interesting about them? Apa yang menarik dari mereka? They like to challenge the norms. Mereka senang untuk menantang segala sesuatu yang tidak masuk akal. When I say norms means they want to see changes. Mereka ingin melihat perubahan. If our country is so corrupt, Jika negara kita sangat korupsi, they want to see change. mereka ingin melihat perubahan itu terjadi. If our church is not relevant, Jika gereja kita tidak relevan lagi, they want to see change. mereka ingin melihat perubahan itu. They are longing for change. Mereka merindukan perubahan itu. Second, Kedua, they want to know. mereka ingin tahu. You and I think knowing means their mind needs to know. Anda dan saya tahu bahwa mengetahui artinya pemikiran mereka. So we keep teaching and feeding their mind. Kita terus mengajar dan mengisi pemikiran mereka. But the biblical meaning of know, in Greek it's called nous. Namun arti dari mengetahui artinya Nous, N-O-U-S. nous, N-U-S. It means knowing in the mind, in the heart, in experience. Mengetahui dalam pikiran, dalam hati, dan pengalaman. And they want to experience everything we tell them. Dan mereka ingin mengalami apapun yang kita ajarkan kepada mereka. Third, Yang ketiga, they want to be open-ended. mereka ingin menjadi seorang yang terbuka. Why? Mengapa? Because they always know that truth is being fleshed out. Karena mereka selalu berpikir bahwa kebenaran akan selalu dapat diperluas. Don't you remember that long time ago people thought the earth was square? Tidakkah Anda ingat bahwa pada zaman-zaman yang lalu, People thought that the earth was a square. orang-orang berpikir bahwa bumi itu berbentuk kotak. And they believe it was truth. Dan mereka berpikir bahwa itulah suatu kebenaran. But later, as they discovered more, they realized the world was a sphere. Namun pada saat mereka menemukan suatu kebenaran, mereka menyimpulkan bahwa bumi adalah sebuah lingkaran. So they are willing to discover truth. Mereka sangat berkeinginan untuk menemukan kebenaran. For them, truth is not a dead end. Untuk mereka, kebenaran adalah sesuatu yang tidak berhenti sampai di situ saja. As staff workers, Sebagai seorang pekerja di perkantas, we are facing dangerous times. kita sedang menghadapi sebuah waktu yang sangat berbahaya. We are facing the times in Ecclesiastes Kita sedang menghadapi suatu masa di kitab pengkhotbah. because our people are not getting the answers they are asking for. Karena orang-orang yang kita hadapi sedang tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan. So they are really disillusioned. Sehingga mereka sangat tidak bisa menemukan jawaban itu, sedang kebingungan. There are no more dreams, nothing to dream. Tidak ada harapan, tidak ada mimpi. Things are just getting from bad to worse. Segala sesuatu yang mereka mimpikan menjadi begitu buruk, menjadi semakin buruk.
There's nothing to look forward to. Tidak ada yang dapat mereka cari ke depannya. Just like it was described in these 5 verses in Ecclesiastes. Tepat seperti yang sudah kita baca dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11. So meaningless. Sangat tidak memiliki makna. Many of our young people are disheartened or heartbroken. Banyak dari orang muda memiliki kepahitan, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. And they are asking the question, should I continue fighting? Dan mereka terus bertanya, apakah saya harus terus memperjuangkan hal ini? Many of our young people are dysfunctional. Banyak dari orang muda kita tidak benar-benar efektif dalam hidup mereka. Why? Because inside they are angry. Mengapa? Karena dalam diri mereka sedang marah. They are painful. Mereka sedang merasa sakit hati. They are bitter. Mereka sedang merasakan kepahitan. Please don't think I'm saying all negative things about them. Tolong jangan berpikir bahwa saya sedang membicarakan segala sesuatu yang negatif mengenai mereka. I'm saying that we are making them negative. Saya berbicara bahwa kita yang sedang membentuk mereka menjadi negatif. Because we are not answering their real questions. Sebab kita tidak menjawab pertanyaan mereka yang sebenarnya. How many times I hear staff workers say our students are not committed. Berapa banyak saya mendengar staf perkantas mengatakan bahwa students kami, mahasiswa kami tidak berkomitmen. Or their generation has changed, they are not as committed as us. Generasi sudah berubah dan mereka tidak bisa berkomitmen seperti zaman kami. How often I hear staff workers saying they are not interested in truth. Berapa banyak saya mendengar staf perkantas membicarakan bahwa mahasiswa atau siswa tidak bisa menjalankan kehidupan mereka dalam kebenaran. They just want to enjoy. Mereka hanya mau menikmati. No. Tidak. We are not answering their real questions. Kita sedang tidak menjawab pertanyaan mereka yang sebenarnya. Many of them have given up. Banyak dari mereka sudah merasa putus asa. They have not given up on you. Mereka tidak putus asa karena Anda. Many of them are on the verge of giving up on God. Banyak dari mereka putus asa karena Tuhan. Because they think God cannot help their situation. Sebab mereka berpikir bahwa Tuhan tidak dapat menolong situasi mereka. 2 months ago I was speaking at a student camp. 2 bulan lalu saya sedang menjadi pembicara di sebuah camp mahasiswa. And there was a student, big, tall, big size student sitting right in front of me. Dan ada seorang mahasiswa yang duduk di depan saya, dia seorang yang tinggi, besar. A male student. Seorang laki-laki, mahasiswa And he laki-laki. sat with his hands crossed. Dan dia melipat tangannya seperti ini. And his legs were spread out. Dan kakinya diangkat ke atas. And he was looking like this. Dan dia seperti ini. My conclusion is this student is not interested to hear what I'm saying. Kesimpulan saya bahwa mahasiswa ini sedang tidak tertarik dengan apa yang saya katakan. As I was preaching, I didn't look at him, I looked at other people. Pada saat saya berkhotbah, saya tidak melihat dia, saya melihat kepada yang lain. Because I was scared of him. Karena saya takut dengan dia. After the preaching, some students came to talk to me. Setelah berkhotbah, beberapa mahasiswa datang dan berbicara pada saya. And he kept walking up and down near me. Dan mahasiswa tadi itu terus berjalan ke sana kemari. So I kept talking to students because I don't want to talk to him. Jadi saya terus berbicara dengan mahasiswa yang lain dan saya tidak mau terdistraksi dengan dia. I am scared that he will say something negative to me or about the preaching. Saya takut dia akan menyatakan sesuatu yang negatif terhadap saya mengenai pengajaran yang saya ajarkan. So after 1 hour of talking to a lot of students, jadi setelah 1 jam saya berbicara dengan mahasiswa, I didn't see him around. Saya tidak melihat dia. So I went to walk in the garden. Dan saya berjalan di sekitar taman. Suddenly I saw a shadow behind me. Dan lalu saya melihat bayangan di belakang saya. And I looked up and I saw him. Dan saya melihat bahwa itulah dia. And I said, "Hello." Dan saya bilang halo. In my heart I say, "Why are you here?" Ya, dalam hati saya bilang, kenapa Anda di sini? And he said, "You know, just now when you were speaking." Anda tahu Anda baru saja berbicara. And I thought I'm going to hear him say, "I didn't like what you said." Dan saya pikir saya baru saja mendengarkan bahwa dia mengatakan saya tidak suka dengan Anda. But he said, "I couldn't listen to you because my heart was so painful." Namun dia berkata, saya tidak dapat mendengarkan Anda karena hati saya dipenuhi oleh rasa sakit. Everything you said was hitting my heart. Segala sesuatu yang Anda katakan seperti memukul hati saya. But my heart was too painful.
Namun hati saya sangat sakit. And then he went on to tell me his story. Dan dia melanjutkan menceritakan ceritanya, pengalamannya. How come God allows so many different situations in his life? Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya? His real question was, can God help me? Pertanyaannya yang nyata adalah, apakah Tuhan dapat menjawab saya? But with my eyes, I saw a student who was not interested. Namun dengan mata saya sendiri saya melihat seorang mahasiswa yang tidak tertarik. And I almost came to a wrong conclusion. Dan saya hampir menyimpulkan sesuatu yang salah. Friends, are we engaged or disengaged? Teman-teman, apakah kita sudah melibatkan mereka atau membiarkan mereka pergi? With this new generation. Kita kehilangan generasi ini. Sometimes we look at faces like this. Kadang-kadang kita melihat wajah-wajah seperti itu. I always make a joke to my students. Saya sering membuat sesuatu yang lucu dengan mahasiswa saya. Sometimes they are like the first photograph, they always Kadang mereka seperti di foto yang pertama, mereka selalu menguap. So I tell them, do you know, as a speaker, I always pray for them when I see them doing that. Anda tahu, sebagai seorang pembicara, saya selalu berdoa untuk orang-orang yang melakukan hal seperti itu. I pray that one day they will become a speaker and some other student will do the same thing to them. Saya berdoa agar suatu saat nanti mereka menjadi seorang pembicara dan ada mahasiswa yang melakukan seperti itu juga. But we can come to the wrong conclusion that they are not interested. Namun kita dapat menyimpulkan sesuatu yang salah. You and I, Anda dan saya, even though you may be a young staff worker, walaupun Anda adalah seorang staf yang masih muda, masih baru, when you look at the students, you see them as the other generation. pada saat Anda melihat seorang mahasiswa, Anda melihat dia sebagai mahasiswa dari generasi yang berbeda. And sometimes Dan kadang-kadang, we become disengaged. dan kadang-kadang kita membiarkan mereka terlepas. We always see them as the other, Kita selalu melihat mereka sebagai yang lain, berbeda, the outsider. orang luar. We are on this side, we are the staff. Kita adalah di posisi ini, kita staff. They are the other side. Mereka di sisi yang berbeda. Often when we look at them, Sering kita melihat mereka, we see the glaring differences between us. kita melihat sesuatu cahaya yang berbeda di antara kita dan mereka. We don't see the common factors. Kita tidak melihat hal-hal yang baik dari mereka. And unconsciously, Namun sayang sekali, we form cliques. We form cliques kita membentuk suatu kelompok kecil of our own generation. dari generasi kita. Sometimes it's the old staff who will be together. Kadang staf-staf yang sudah senior berkumpul dalam satu kelompok. Sometimes it's the young staff who form the cliques. Kadang-kadang staf yang muda berkumpul dalam satu kelompok lain. Sometimes it's staff versus student. Kadang-kadang staf versus melawan mahasiswa. Sometimes it's guys versus girls. Kadang-kadang laki-laki dan perempuan. We are always forming cliques. Kita selalu membentuk kelompok. And when we begin to look at differences, we become disengaged. Dan pada saat kita melihat suatu perbedaan, kita menjadi seperti tidak mau bergabung. I know you asked me to talk on this topic so that I can tell you how to become engaged. Saya tahu Anda meminta saya membicarakan masalah ini, hal ini, sehingga saya akan memberitahu Anda bagaimana untuk bergabung, menjadi satu dengan mereka. To become engaged is not point number 1, point number 2. Untuk melibatkan, bergabung dengan mereka bukan poin 1, bukan poin 2. But it's looking at ourselves and see how we are carrying ourselves. Namun ini lebih ke arah diri kita, bagaimana kita peduli. Are we engaged or disengaged? Apakah kita melibatkan atau kita membiarkan mereka pergi? Don't you see we have so many things in common with our students? Tidakkah Anda melihat bahwa ada terlalu banyak hal yang ditemukan di antara mahasiswa atau We are siswa? on a journey, they are on a journey. Kita dalam suatu perjalanan, mereka juga dalam sebuah perjalanan. We face struggles, they face struggles. Kita berjuang, mereka juga berjuang. We are wrestling with God, they are wrestling with God. Kita bergumul dengan Tuhan, mereka juga bergumul dengan Tuhan. Of course we are older. Dan tentu saja kita lebih tua. That's the only difference. Dan hanya itu perbedaannya. But there are so many things that are similar. Namun banyak hal yang sebenarnya sama. What does engagement mean? Apa itu melibatkan artinya?
Firstly, it means to put down our prejudices. Hal yang pertama adalah kita melepaskan prasangka kita atau anggapan kita. The idea that we are better, Ide bahwa kita lebih baik, our generation was better. generasi kita lebih baik. And please, let me say something. Always we measure by numbers. Dan saya akan beritahu Anda sesuatu bahwa kita sering mengukur dengan angka. We say, during my time, we had so many people. Kita berbicara bahwa pada saat waktu saya terlalu banyak orang. No, my friends. Tidak, temanku. We always think our time is glorious. Kita selalu berpikir bahwa waktu kita adalah yang lebih baik. I face this same disease when I go back to my alma mater. Saya merasakan penyakit yang sama ini pada saat saya kembali ke kampus saya. Every time I go back, I think my time we were so much better. Pada saat saya kembali ke kampus saya selalu berpikir, waktu saya selalu yang paling baik, masa saya selalu yang paling baik. Each one of us have our own time. Setiap dari kita memiliki masa kita sendiri, generasi kita sendiri. And we need to put down our weapons. Dan kita mesti melepaskan senjata-senjata kita. Do you know staff workers carry a lot of weapons? Anda tahu seorang staf perkantas membawa begitu banyak senjata. We like to preach at students. Kita senang mengajar mahasiswa atau siswa. We shoot them. Kita menembak mereka. We tell them, we attack them and say your generation is not good. Kita memberitahu, kita menyerang mereka bahwa generasi Anda tuh sangat tidak baik. Actually, all our generation we are not good. Sebenarnya tidak semua generasi kita baik. We have weaknesses. Kita memiliki kelemahan. But we like to point out to them the negatives. Namun kita senang untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki lebih banyak kelemahan. To engage the new generation. Untuk melibatkan generasi yang baru, we need to build bridges, my friends. Kita mesti membangun sebuah jembatan, teman-teman. Do you know what a bridge is used for? Apakah Anda tahu fungsi dari jembatan? A bridge connects two sides. Sebuah jembatan menghubungkan dua sisi. And a bridge is used for walking over. Dan sebuah jembatan digunakan untuk berjalan, melewati. Have we ever walked across to our students' lives and seen what are their questions? Apakah Anda sudah pernah pergi melintasi kehidupan mahasiswa atau siswa Anda dan melihat apa yang ada di dalamnya? When I was younger, I was more critical. Pada saat saya menjadi seorang gadis cilik, gadis yang masih muda, saya menjadi sangat kritis. Now I am old. Namun saya sekarang sudah lebih tua. I feel like a grandmother to the students. Saya merasa sebagai seorang nenek kepada mahasiswa atau siswa. And I feel very much kinder to them. Dan saya merasa saya sangat baik kepada mereka. Have you seen that among grandparents? Apakah Anda melihat di antara nenek-nenek atau kakek-kakek? When my mother was only my mother, she was very strict. Ibu saya sangat tegas. But when she became a grandmother, she's so kind to my nephews. Namun pada saat dia menjadi seorang nenek, dia menjadi sangat baik kepada keponakan-keponakan saya. I always used to fight with her. How come you're so unfair? Saya selalu bertengkar dengan dia, mempertanyakan mengapa Kak Anda atau Mama menjadi sangat tidak adil. And maybe we need to think like grandparents to our students. Dan mungkin kita mesti berpikir seperti seorang nenek atau kakek kepada mahasiswa atau siswa kita. Because many of us have closed doors when we look at our students. Sebab banyak dari kita seperti memiliki sebuah pintu yang tertutup pada saat kita melihat mahasiswa atau siswa kita. We are so busy with our curriculum. Kita sangat sibuk dengan kurikulum kita. We are so busy with our program. Kita sangat sibuk dengan program kita. With our Bible study. Dengan PA kita, pendalaman Alkitab. When the student come, we just want them to learn something. Pada saat mahasiswa kita datang, kita hanya mau supaya mereka, ayo belajar. We are not looking at them. Kita tidak melihat mereka. That sometimes their soil cannot receive anything. Sehingga kadang kerja keras, hati mereka tidak dapat menerima sesuatu. Because it's full of stones. Sebab hati mereka penuh dengan batu. So you know, staff workers are so busy.
Jadi Anda tahu bahwa seorang staf perkantas sangat sibuk. We have no time for students. Kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk siswa atau We mahasiswa. remain unenriched by the encounter with our students. Kita menjadi unenriched, it means that. Tidak diperkayakan. Oh, ya. Okay? Thank you. Or sometimes we treat them, as our enemies because they are not committed. Dan kadang kita memperlakukan mereka sebagai seorang musuh sebab mereka tidak berkomitmen. We feel angry with them Kita marah dengan mereka. because we give so much to them and they are not receiving it. Sebab kita sudah memberikan banyak hal kepada mereka dan mereka tidak mau berubah. And often we cause them to stumble. Dan kadang kita menyebabkan mereka untuk tersandung, untuk menjadi marah. Because we are not answering their questions. Sebab kita tidak menjawab pertanyaan mereka. Like now, I'm not answering your questions. Seperti sekarang saya tidak menjawab pertanyaan Anda. And this is a good time Dan ini adalah sebuah waktu yang baik. for us to take a break and do an activity. Kita akan berhenti sebentar dan kita akan melakukan sebuah aktivitas. I need you to listen. Saya mau Anda semua mendengar. There is no age difference here. Tidak ada perbedaan. So please, let's all join in and play. Jadi semuanya bermain, tidak ada perbedaan. And at the airport, the immigration officer opened my box. Dan Anda tahu pada saat melewati bagian imigrasi mereka membuka kotak saya. Because they detected there's something inside my box. Sebab mereka melihat bahwa ada sesuatu dalam kotak saya, So kotak they yang said, saya buka bawa. sekarang. Ya, And when they buka, they said, mengapa semua ini permainan kanak-kanak? So, maybe because we are all kanak-kanak. Thank you for not translating. I need you to break into 8 groups. So number yourself 1 to 8. 1 to 8? Ya, Oke. 1 to 8. Saya mau Anda dipisahkan dalam 8 kelompok sehingga saya mau Anda menghitung 1 sampai 8. Sorry, 6. 1 to 6. Oh, maaf, 6. So start Start with from- Yanti. Okay. So nanti ya, bukan sekarang. Okay, why am I speaking in bahasa? Okay, afterwards 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi setelah ini kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 sana, 5, 6. And we will do 3 activities. Dan kita akan melakukan 3 aktivitas. First one is very simple. Yang pertama sangat sederhana. Semua orang, okay, everyone will get an ice cream stick. Semua dari Anda akan memegang sebuah stick es krim. You need your own stick Anda membutuhkan stick Anda sendiri because you need to put it in your mouth. karena Anda harus memasukkan dalam mulut Anda. So the person who starts Jadi orang yang memulainya, will have to place this nut. It's a nut. orang yang memulainya harus menaruh Screw, seperti nut. ya Screw. bahasa Indonesia mur ya. Okay. Di atas In Malaysia we call nut. es krim stick ini, So you place the nut like this. ya menaruh mur itu di atas And you es just krim run across to the other person. dan menuju ke orang selanjutnya. And then pass the nut without dropping. Lalu memindahkan mur itu tanpa menjatuhkannya. Kalau jatuh, or if it falls, Jika jatuh, you have to start all over again. Anda harus memulai dari awal. Okay, this is how we will do to make it faster. Ini yang akan kita lakukan untuk membuatnya cepat. The person here will have a nut, the person there will have a nut. Orang di sini akan memiliki mur, orang di sana juga akan memiliki mur. So you pass to the second person, that person will come and pass to the second person here. Orang di sini akan memberikan kepada orang selanjutnya, dan orang yang di sana juga memberikan pada orang yang di sini. So that's only the first game. Itu adalah permainan yang pertama. Second game, Permainan kedua even more simple. lebih mudah. But I didn't bring my whistle. Tapi saya tidak membawa peluit saya. So please listen to my voice. Jadi dengarkan suara saya. This one will be placed in the middle. In the middle. Akan ditaruh di tengah. So the first person from here Jadi orang pertama dari sini will run to this akan lari ke arah ini and have 30 seconds. dan memiliki 30 detik. My 30 seconds. 30 detiknya dia, bukan kita.
Okay, my time is very different from yours. Waktunya sangat berbeda dari waktu kita. And you have to separate the orange on one side and blue on one side. Dan Anda harus memisahkan orange di bagian yang sebelah dan yang biru di bagian When yang I say sebelah. stop, you run over to the other side and that person come here. Pada saat saya mengatakan berhenti, artinya Anda harus memberikan ini kepada orang setelahnya. And continue. Dan melanjutkan memisahkan. And then memisahkan. until everybody finish. Dan melanjutkan sampai semuanya selesai. That is the second game. Itu permainan kedua. Third game Permainan ketiga, is bola pingpong. bola ping-pong. I will put a waste paper basket in the middle. Never mind. Okay, I will put this in the middle. All right. So both sides will start together. Dua sisi ini akan dimulai bersamaan. Basketnya akan Each dibagi. person will have 2 balls. Satu orang memiliki 2 bola. You need to be able to bounce the ball 2 kali sebelum masuk dalam. Anda harus melambungkan bola itu 2 kali sebelum masuk di. If you fail, never mind. You just bring the ball back and give it to the next person. Jika Anda gagal, mundur dan berikannya kepada orang berikutnya. If it fall inside, Jika jatuh di dalamnya, please put your hand inside and take it out and give it to the other person. Just keep counting how many went inside. taruh tangan Anda di dalam dan bawa keranjangnya kembali ke sana. It's clean. It's a new plastic bag. Ini baru, bersih. So are you ready? Anda siap? So can you go 1, 2, 3, 4, 5, 6? Masing-masing dalam kelompoknya di tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Please take one each. Satu. Yeah, you need to be behind this table. All right? You all need to be here. That's right. Okay, here. All right? Setiap kelompok membuat satu baris. Right? Okay. 1 minute. 1 menit. Okay. One for you. Hello. One for you. Bisa tenang mungkin. One for you. You need to move back first. Later you can move back dulu. Excuse me. All right. One for you. Okay, are you ready? Anda siap semuanya? Please, if it falls down, you have to go back to the start and start again. If it falls, you have to go back. Jika bumurnya jatuh, Anda harus kembali ke awal dari awal. Yes, and then start again. Okay, please listen. He will pass to number 2. You will pass to number 2. And then the same way. Okay, are you ready? All right, ready? Begin. Mulai. Badan ini nggak boleh maju. Kalau jatuh kena kembali. Those who are not playing, please do not stand in the middle. Yeah. Mereka yang tidak bermain bisa mundur.
Yang tidak bermain bisa mundur. Never mind, never mind. If it falls here, just take it and put it. Yanti dapat. It's Bisa, okay. bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Jangan hilang mat. Okay. Robin, how is your group doing? Boleh tangan. Jangan pakai sayur. Jangan pakai tangan sayur. Come first. Orang-orang dari grup ini akan maju duluan. When I say time's up, Pada saat saya bilang waktu selesai, he will run there orang di sini akan lari ke sana and you will come to the middle. dan Anda akan ke sini. Are you ready? Anda siap? Begin. Mulai. Time's up. Waktu habis, lari. Time's up. Waktu habis. Thank you. Last game. Permainan terakhir. Can you please help me to put the basket in the middle? Yeah. Please listen carefully. Teman-teman bisa mendengarkan. This time you don't cross over. Kali ini Anda tidak menyeberang. You have 2 tries. You just bounce 2 kali and then inside. After that, you take the ball and give to the next person. Ya, jadi seperti Kak Julio melempar bolanya 2 kali, setelah itu memberikan bolanya ke orang berikut. Your own team. Ya, orang berikut di tim yang sama. So you are trying to count how many balls go inside. Yeah, if it's not inside also, you just take it and give it back. If it's inside, also you take it and give it, but keep counting. Okay? Got hope. Please stand behind. Mundur ya. Nanti ya. Can you see the distance is the same? Sure. Miss Anna, the distance behind The distance from them and them should be the same. So keep moving your basket to the middle. Nanti ya. Each one 2 tries. Wah, ini dekat sangat. Please move back. Okay, are you ready? siap. Okay, begin. Mulai. Ambil bola. Okay, please go and take your ball. You must do together. Don't wait. You're wasting time. Yeah. Oh, lakukannya sama-sama. Okay. Pass to the next person. Masih try lagi ya.
ini mengenai melibatkan. How can we engage? Bagaimana kita melibatkan? You know, when you are the first game when you are passing the nut, Anda tahu pada saat Anda bermain permainan pertama, Anda memindahkan mur itu. remember this evening we heard Kak Harry talking about passing on the legacy. Anda ingat sore ini Kak Hari berbicara mengenai memberikan sebuah warisan. Often, before we reach the other side, it's already fallen down. Sebelum kita menjangkau sisi yang berikut, mur kita sudah jatuh. Maybe you can take a look at the video later. Mungkin Anda bisa melihat videonya setelah ini. Some of you look very funny. Beberapa dari Anda sangat lucu. And you cannot see yourself. Dan Anda tidak bisa melihat diri Anda sendiri. And you cannot see the thing on your stick. Dan Anda tidak bisa melihat sesuatu di atas stick Anda. And we are so scared that it's going to fall. Anda sangat takut bahwa mur itu akan jatuh. And some of us, when we reach the other side, Dan beberapa dari Anda pada saat Anda mencapai sisi selanjutnya, sisi di depan Anda, just as we are passing, pada saat Anda memindahkan, it falls. jatuh, murnya jatuh. And it fell because Dan itu jatuh karena both of you are standing this way. kedua-dua dari Anda berdiri sama rata. Actually, to pass, one of you must be lower. Untuk memindahkan, salah satu dari Anda harus lebih rendah berdirinya. Our posture needs to be changed. Postur Anda harus diganti, diubah. But you cannot pass this thing if you just stand on this side. Namun Anda tidak bisa memindahkan hal itu jika Anda hanya berdiri di sisi Anda. You have to walk over Anda harus berjalan melewati with the thing that you're carrying dengan sesuatu yang Anda bawa and pass it. dan pindahkan hal itu. And even when you pass it, you need to be very careful. Dan bahkan pada saat Anda memindahkannya, Anda harus sangat berhati-hati. Second game Permainan kedua is very, very boring. sangat membosankan. So that some of you just shake. Sehingga beberapa dari Anda hanya mengocoknya. But there's no way you can understand another generation Namun Anda tidak bisa mengerti generasi yang lain if you just expect everybody to be the same. jika Anda mengharapkan semua orang menjadi sama. You must separate and look at who they really are. They are not us. Anda harus memisahkan mereka satu persatu dan melihat siapa mereka sebenarnya. And this one is take time. Dan proses ini membutuhkan waktu. And sometimes we say, I have no time. Dan kadang Anda mengatakan, saya tidak memiliki waktu. Especially when the pressure is 30 seconds is up. Terutama pada saat Anda ditekan memiliki waktu sangat singkat. And so some of you try to do magic. Dan beberapa dari Anda mencoba untuk menyulap. But still no magic. Namun tidak ada mujizat This sulap. is the hardest one for me. Ini permainan adalah yang paling susah bagi saya. Because I like to be fast and this is too slow. Sebab saya senang untuk cepat dan permainannya sangat lambat. And you know the last one, Dan Anda tahu permainan yang terakhir, you need to be able to bounce the ball. Anda harus melambungkan bola itu. And many of you, when you bounce the ball, you are looking at the ball. Dan banyak dari Anda pada saat Anda melemparkan bola itu, Anda melihat bola itu. So you are looking like this and you bounce. Dan Anda melihat bola itu. And some of you are looking at the basket and you bounce. Dan beberapa dari Anda melihat keranjang dan Anda melemparkan bola itu. You need to look at everything. Anda harus melihat segala sesuatu. You need to look at the ball. Anda harus melihat bola itu. You need to look at the distance. Anda harus melihat tujuan jaraknya. You need to look at the basket. Anda harus melihat keranjang itu. And you need to look at your strength. Dan Anda harus melihat kekuatan Anda. Some of us are too strong Beberapa dari Anda sangat kuat. and it doesn't go in. Dan itu tidak berjalan. But for those of you who got it just now, Tapi bagi Anda yang bisa mencapai it tujuan was itu, almost like you scored a goal for FIFA. itu seperti Anda membuat gol pada FIFA, Piala Dunia. Tonight, who is playing tonight? Siapa yang, tim mana, negara mana yang bermain malam ini? That's from Surabaya.
I would like us to turn to Psalm 145. Mari kita membuka dari Mazmur 145. Because the psalmist shows us how to connect. Karena dari Mazmur ini menunjukkan kepada kita bagaimana untuk terhubung. Usually this psalm is read during birthdays. Biasanya Mazmur ini dibacakan pada saat kelahiran Or during anniversaries, atau pada saat merayakan ulang tahun, especially anniversary of perkantas terutama perayaan ulang tahun perkantas or organizations. atau organisasi. Now I will ask my sister to read this psalm for us. Saya akan membacakannya. Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. This is a psalm of David. Ini adalah Mazmur Daud. And he is showing us a way we can engage with the new generation. Dan dia menunjukkan kepada kita bagaimana untuk bisa dekat dengan generasi yang baru. I can tell you it's not in changing your program. Saya memberitahu Anda untuk tidak mengubah program Anda. It is not in becoming more creative. Ini bukan menjadi untuk bisa lebih kreatif. It is about helping them to see who God is. Ini mengenai menolong mereka melihat siapa itu Tuhan. And they cannot see God unless one generation tells of God's work to another generation. Dan mereka tidak bisa melihat Tuhan jika Anda sebagai satu generasi memberitahukan Tuhan kepada generasi yang berikut. Verse 4 says, one generation shall commend your work to another. Satu generasi harus mendedikasikan diri Anda untuk menceritakan Tuhan kepada generasi yang berikut. And David shows us how to tell. Dan Daud menunjukkan bagaimana untuk menceritakan Tuhan itu. He is just unveiling his life and sharing his life to the people. Dia menyingkapkan hidupnya dan menceritakan hidupnya kepada orang lain. Often as staff workers, we remain strangers to our students. Terkadang staf perkantas menjadi seseorang yang sangat asing kepada siswa atau mahasiswa binaan kita. They hear us talking about God. Mereka mendengar kita berbicara mengenai Tuhan. They do not see us
wrestling with God. Namun mereka tidak melihat bagaimana kita bergantung penuh pada Tuhan. They see us proclaiming with our mouth, Mereka melihat kita memproklamasikan Tuhan dengan mulut kita, but we have not allowed them to see us. namun kita tidak mengizinkan mereka untuk melihat Tuhan dalam kita. And David, Dan Daud in verses 1 to 7, dalam ayat 1 sampai 7 answers some of our questions. menjawab beberapa pertanyaan kita. Psalm 145 is a summary of David's life. Mazmur 145 adalah ringkasan dari hidup Daud. And he's telling the people, I know who God is. Dan dia menceritakan kepada umatnya bahwa dia tahu siapa itu Tuhan. Because he has worked in my life. Sebab Tuhan sangat berharga dalam hidupnya Daud. And when he says, great is the Lord, Dan pada saat dia mengatakan, pujilah Tuhan, he goes on to verse 4 and says, they will tell of your mighty acts. dia mengatakan pada ayat 4 sampai 6 bahwa orang-orang akan menceritakan bagaimana besarnya Tuhan itu. I think we need to unveil our lives to our students. Saya pikir kita mesti menyingkapkan, membuka hidup kita kepada mahasiswa atau siswa binaan. You know, when you are coaching a team, Anda tahu pada saat Anda memimpin atau mementoring sebuah kelompok, you cannot just coach with words. Anda tidak bisa hanya mengajarkan dengan kata-kata. Sometimes just say it's football. Pada saat Anda berbicara mengenai bola kaki, You need to show them how to do it. Anda harus menunjukkan mereka bagaimana untuk memainkannya. You need to be there with them on the field. Anda harus berada di sana bersama mereka dan bermain bola bersama mereka di lapangan. Then you are a good coach. Maka untuk itu Anda menjadi seorang pelatih yang hebat. You know, sometimes when I see these matches on TV, the coach looks so fierce and angry. Kadang-kadang saya melihat pelatih di film, di TV bahwa pelatih itu sangat marah. And just shouting and shouting. Berteriak dan berteriak. Did you watch the Thomas Cup finals? Apakah Anda menonton Thomas Cup? Bulu tangkis? Japan versus Malaysia. Jepang melawan Malaysia. Initially, the Japanese coach was so fierce looking. Pada awalnya pelatih Jepang sangat ya seperti ini. Bengis. And it's so pressurizing. Itu sangat menekan. How will we go onto the field and help our people? Anda harus pergi ke lapangan itu dan menolong orang di sana. David talks about a new recital. Daud berbicara mengenai sebuah cerita yang baru. Or persembahan yang baru. Persembahan yang baru. In verses 1 to 7. Sorry? In verses 1 to 7. Dalam ayat 1 sampai 7. He is saying, proclaim that God works in my history, in your history. Dia berbicara bagaimana memproklamasikan pekerjaan Tuhan dalam sejarah kehidupan Anda secara pribadi. That is the question our students are asking. Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa atau siswa kita. Can God help me? Apakah Tuhan dapat menolong saya? They don't want to hear about a God who helped somebody long time ago. Mereka tidak mau mendengar bahwa Tuhan menolong seseorang zaman dulu. So yes, we must preach the Bible. Jadi ya kita harus memberitakan, menceritakan, mengajarkan Alkitab. Without the Bible there's nothing to talk about. Tanpa Alkitab kita tidak bisa menceritakan apa-apa, memberitakan apa-apa. But we need to be on the field with them. Namun selain itu kita juga harus berada di lapangan bersama mereka. And tell them, I know this is true. Dan memberitahu mereka bahwa hal ini dalam Alkitab adalah benar. In my life as well. Dalam hidup saya sudah terjadi. And that is what David is proclaiming. Dan itulah yang diproklamasikan oleh Daud. And he's telling them about God's mighty acts. Dan dia menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. I don't know how your version looks like in verse 5 and verse 6. Saya tidak tahu seperti apa dalam ayat 5 dan 6. But in verse 5 and 6 it goes like this in the English version. Namun di ayat 5 sampai 6 seperti ini dalam versi Inggris. It says one generation will speak. Satu generasi akan berbicara. And this generation will meditate on your words. Dan generasi ini akan berdiam diri terhadap kata-kata Tuhan. Verse 6 says they will tell of your power. Ayat 6 berbicara bahwa generasi
that generation will tell of your power, Generasi itu akan menceritakan mengenai kekuatan Anda, and then the response is, and I will proclaim your great deeds. dan responnya adalah saya akan memproklamasikan pekerjaan Tuhan. Are we one generation who proclaims God's work to the next generation? Apakah kita adalah sebuah generasi yang menceritakan, memberitakan pekerjaan Tuhan terhadap generasi yang selanjutnya? Do we share with them Apakah kita sharing cerita sama mereka? a celebration of God's amazing grace? Merayakan bagaimana besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Verses 1 to 7 is about David sharing God's grace with the next generation. Ayat 1 sampai 7 mengenai Daud yang menceritakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Three weeks ago, 3 minggu yang lalu, after the camp was over, a student came to me. setelah selesai kegiatan di kampus, mahasiswa datang pada saya. He looks like an angel. Dia terlihat seperti seorang malaikat. He looks so peaceful. Dia terlihat sangat tenang, damai. And he said, "Sister, can I talk to you after this with a smile?" Dan dia berbicara, "Kakak, apakah saya bisa berbicara kepada Anda?" So because the camp is over, I thought everything is over. Sebab pada saat kegiatan di kampus selesai, saya berpikir bahwa segala sesuatu selesai. And he said, "How do I get rid of my guilt? Sorry. How do I get rid of my guilt? Bagaimana saya bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak baik? I want to serve God, but I feel so ashamed." Saya ingin melayani Tuhan, tapi saya sangat malu. He already heard my preaching about God, Dia sudah mendengarkan pengajaran saya mengenai Tuhan, but he needed something more to help him. tapi dia butuh sesuatu yang lebih untuk menolong dia. He needed some witness that God can do what he promised in the word. Dia menyembunyikan beberapa kelemahan yang sebenarnya Tuhan menjanjikan untuk memulihkan dia. He became a Christian 1 year ago. Dia menjadi seorang Kristen 1 tahun yang lalu. Before he became a Christian, he did many things. Sebelum dia menjadi seorang Kristen, dia melakukan banyak hal. And he said it is haunting him. Dan dia mengatakan bahwa itu semua memenuhi kepalanya. He was a drug addict. Dia ketagihan obat-obat terlarang. He was a womanizer. Dia seorang yang senang berhubungan dengan wanita secara His bebas. father was in prison. Ayahnya di penjara. And so from the age of 13, he was already doing many things that adult people do. Dan pada saat berumur 13 tahun, dia sudah melakukan banyak hal yang mana seorang dewasa melakukan itu. When he was 15, his mother died. Pada saat dia berumur 15 tahun, mamanya meninggal, ibunya meninggal. And he said he was so sad. Dan dia berkata dia sangat sedih. But to keep himself from feeling pain, he went out and slept with some prostitutes. Namun untuk menghilangkan rasa sakit, rasa kesedihannya, dia pergi keluar dan tidur dengan seorang pelacur. At that time, he didn't know God. Pada waktu itu dia tidak tahu Tuhan. But he's still living with the guilt. Namun dia masih hidup dengan rasa bersalah. And he needed something more. Untuk itu dia membutuhkan sesuatu yang lebih. And David shows us the way again. Dan Daud menunjukkan sebuah cara lagi. From verses 8 to 20, Dari ayat 8 sampai 20, David shows who really God is. Daud menunjukkan siapa itu sebenarnya Tuhan. Look at verses 8 to 13, my friends. Lihatlah ayat 8 sampai 13 teman-teman. David tells people God is like a father to us. Daud menceritakan bahwa, memberitahukan bahwa Allah itu seperti seorang bapa. Gracious and compassionate, Dia memiliki hati yang penuh cinta, penuh kasih sayang, slow to anger, lambat untuk marah, rich in love. penuh dengan cinta kasih. How did David know this? Bagaimana Daud bisa mengetahui semua itu? Because when David sinned, he found God in this way. Sebab pada saat Daud berdosa, dia menemukan Tuhan. So he is telling firsthand to the people, God is like a father. Untuk itu dia memberitahukan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu seperti seorang bapa. Look at verses 13 to 16. Lihatlah ayat
13 sampai 16 it says God is faithful to all his promises. bahwa Tuhan itu setia pada semua perjanjiannya. He upholds all those who fall down. Dia tetap menunjukkan dirinya kepada semua orang yang jatuh dalam dosa. How did David know this? Bagaimana bisa Daud mengetahui semua itu? When he was running away Pada saat dia berlari from King Saul, dari Raja Saul, when he was running away from his own son Absalom, pada saat dia berlari dari anaknya sendiri Absalom, he found God lifting him up. dia menemukan bahwa Tuhan meninggikan dia. So he is giving a first-hand news to the people. Untuk itu dia memberikan berita ini kepada orang-orang. Look at verses 17 to 20. Lihatlah ayat 17 sampai 20. He says the Lord hears all who call on him. Dia mengatakan bahwa Tuhan mendengar semua orang yang memanggilnya. And he is near. Dan dia dekat, Tuhan itu dekat. How does David know this? Bagaimana Daud bisa mengetahui semua itu? Because when nobody was there, God helped him. Sebab pada saat tidak ada seorang pun yang menolong dia, Tuhan menolongnya. Tuhan menolong Daud. So this is David sharing his life. Untuk itu Mazmur ini berisi mengenai cerita dari hidup Daud. My friends, Teman-teman, maybe the only thing that we need to add to our ministry mungkin sesuatu yang mesti butuh kita tambahkan dalam pelayanan kita is to give them personal assurance untuk menambahkan kedekatan secara personal kepada orang-orang yang kita layani. of all that we have shown them in the Bible study. Atas semua hal yang sudah kita tunjukkan dari pembelajaran di Alkitab. It's almost like the game we played just now. Hampir sama seperti permainan yang baru saja kita mainkan. We have done everything by giving them the word. Kita sudah menyelesaikan semuanya dengan memberikan firman Tuhan kepada mereka. But just towards the end, they cannot receive it. Namun pada saat kita sudah hampir mencapai mereka, mereka tidak dapat menerima hal itu. Because it is too much for them to believe. Sebab terlalu banyak hal yang harus dipercayai oleh mereka. And they need a brother or a sister who will tell them, this is God I myself have known. Dan mereka butuh seorang saudara, kakak, laki-laki ataupun perempuan untuk memberitahu mereka bahwa inilah Tuhan yang sudah saya ketahui. Staff workers, Staf perkantas, sometimes we have stories that we have not shared. kadang kita memiliki cerita yang tidak kita ceritakan. It doesn't always have to be your story. Tidak mesti cerita Anda secara pribadi. But we need to show them that God works today. Untuk itu kita butuh menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan bekerja sampai saat ini. It will never replace the word of God, Hal itu tidak akan menggantikan firman Tuhan. but it will accompany the word of God. Namun hal itu akan melengkapi firman Tuhan. My father died when I was 9 years old. Ayah saya meninggal pada saat saya berumur 9 tahun. When I saw his coffin in the house. Sorry. When I saw his coffin where they put the body. Oh, pada saat saya melihat peti di rumah, I asked my sister this question. saya bertanya kepada saudara perempuan saya pertanyaan ini. Who is going to look after us? Siapa yang akan merawat dia? Who's going to look after us as a family? Siapa yang akan menjaga, merawat kita? And you know, my sister's answer is, God, of course. Saudara perempuan saya mengatakan Tuhan, tentu saja. And I was angry. Dan saya marah. Because I was angry with God. Sebab saya marah pada Tuhan. The God who took away my father, Tuhan yang mengambil ayah saya, is he going to look after us? apakah Tuhan juga yang akan menolong menjagai kami? I was 9 years old. Pada saat itu saya berumur 9 tahun. And then when I was a teenager, I accepted the Lord. Dan pada saat saya menjadi seorang remaja, saya menerima Tuhan. And I forgot about this question. Dan saya melupakan pertanyaan itu. And when I celebrated my 40th birthday, Dan pada saat saya merayakan 14 tahun, 14? 40. Oh, sorry. 40 tahun. I know you think I'm very young, but way past 40. Sorry.
On my birthday, God reminded me this question. Pada saat ulang tahun saya, Tuhan mengingatkan pertanyaan ini lagi kepada saya. Remember, you asked, who will look after you? Ingatlah apa yang Anda pertanyakan pada waktu itu, siapa yang menjagai Anda? It's 31 years already. Sudah berlangsung selama 31 tahun. I have looked after you. Saya sudah menjagai Anda. Have I answered your question? Apakah saya sudah menjawab pertanyaan Anda? That was God speaking to me, and I know that He was answering a child's question. Itulah Tuhan yang menjawab pertanyaan saya, dan saya tahu bahwa Tuhan menjawab pertanyaan seorang anak What do kecil. I do with this knowledge? Apa yang saya lakukan dengan pengetahuan ini? I can keep it to myself, Saya dapat menyimpannya untuk diri saya sendiri, or I can share it with some people. atau saya bisa menceritakannya kepada orang-orang lain. I know you think it's fashionable to have Facebook. Saya tahu bahwa keren bahwa Anda memiliki sebuah akun Facebook. What do you say on Facebook? Apa yang Anda lihat di Facebook? Some people are always angry on Facebook, feeling angry. Beberapa orang menunjukkan emosi marah di Facebook, emotikon And marah. then there are other people who like. Dan ada orang-orang tertentu yang menunjukkan setuju, like. Maybe we can use Facebook to share. Mungkin kita bisa menggunakan Facebook untuk menceritakan sesuatu, Like what David shared. seperti yang Daud lakukan. So sometimes on my Facebook I share my questions. Untuk itu, terkadang saya menggunakan akun Facebook saya untuk menceritakan pengalaman saya. And I share how God answered. Dan saya menceritakan bagaimana Tuhan menjawab. When my country went through political turmoil, Pada saat negara saya ada dalam kondisi politik yang tidak aman, I wrote about my disappointment. saya menulis mengenai kekecewaan saya. And then I write about who God is Dan saya menulis mengenai siapa itu Tuhan. and why I have hope. Dan mengapa saya memiliki harapan. I tell you why this is important. Saya memberitahu Anda mengapa ini penting. There are people who are reading your post. Ada orang-orang yang membaca postingan Anda di Facebook. Is your post not edifying to anybody? Apakah tulisan Anda baik dibaca oleh orang-orang? Is your post preaching to everybody? Apakah tulisan Anda mengajarkan sesuatu kepada orang-orang? Or is your post real? Atau apakah tulisan Anda sesuatu yang nyata? And real about God? Sesuatu yang nyata mengenai Tuhan? They're reading about my life, yes. Mereka membaca mengenai hidup saya. They're reading about my God. Mereka membaca mengenai Tuhan saya. I learned this from David. Saya belajar dari Daud. I learned this when I read these verses. Saya belajar itu pada saat saya membaca ayat-ayat ini. Verse 4, one generation shall tell of his works to another. Satu generasi harus menceritakan pekerjaan Tuhan kepada generasi yang lain. So my friends, he ends with verse 21. Teman-teman, mari kita lihat ayat 21. What does verse 21 say? Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. We want people to come closer to God. Kita mau orang-orang datang lebih mendekat kepada Tuhan. That's why we engage the generation. Untuk itulah kita menjangkau generasi ini. Not so that they can tell you what a great speaker you are. Bukan mengenai mereka memberitahu Anda bahwa Anda adalah seorang pembicara yang hebat. They need to see God. Mereka harus melihat Tuhan. They need to see the God that we are talking about. Mereka harus melihat Tuhan yang sedang kita bicarakan. Will they do that when they see our lives? Apakah mereka melakukan itu pada saat mereka melihat hidup kita? I look at verse 21 and I talk about the ripples of faith. One person spread it on praise to another person. Pada saat saya melihat ayat 21, saya melihat bahwa ada sebuah suara yang menceritakan Tuhan dari satu generasi kepada generasi yang berikut. How did David do that? Bagaimana Daud melakukan itu? He did that firstly by talking, gift of conversation. Dia melakukan itu dengan pertama dengan membuat percakapan. Do we have time to have conversations with our students? Apakah kita memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan siswa atau mahasiswa kita? If our student always say, "Oh, you are so busy," Jika mahasiswa atau siswa kita selalu berpikir bahwa, oh, Anda sangat sibuk, it's not a good thing. itu bukan sesuatu yang baik. It means they are telling us we don't have time for them. Itu berarti bahwa kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk mereka. What is staff work? Siapa itu staf perkantas? We are here
for each student. Kita berada di sini untuk setiap siswa ataupun mahasiswa. If we are too busy for the student, something is wrong. Jika kita terlalu sibuk untuk siswa atau mahasiswa, berarti ada sesuatu yang salah. The second thing that David gave as a gift was he gave an anchor for the people to hold on to. Hal kedua yang Daud berikan adalah dia memberikan sesuatu yang kuat supaya orang-orang dapat memegangnya dengan erat. He told them, God is like a father. Dia memberitahu mereka bahwa Tuhan itu seperti seorang bapa. He said, God is faithful. Tuhan itu setia. God forever intervenes in our lives. Tuhan itu selamanya dalam hidup kita. And because of that, he gave them the third gift. Dan untuk itu dia memberikan pemberian yang ketiga, hadiah He yang ketiga. stirred up the faith of people. Dia menggerakkan iman dari orang-orang. Why do you think most of us go to the Psalms when we are very, very troubled? Mengapa Anda berpikir bahwa kebanyakan dari kita membaca Mazmur pada saat kita berada dalam masalah? Because there we find a real psalmist talking about real things to God. Sebab Mazmur membicarakan mengenai sesuatu yang nyata, mengenai Tuhan. And I can see firsthand the psalmist wrestling with God. Dan saya bisa melihat bahwa Mazmur ini bergumul mengenai Tuhan. Teach your students how to wrestle with God. Ajarkan murid-murid Anda atau siswa atau mahasiswa untuk bergumul di hadapan Tuhan, bagaimana berserah pada Tuhan. But they will never learn it unless they see you wrestling with God. Namun mereka tidak akan pernah bisa belajar jika mereka tidak melihat Anda sungguh bergantung pada Tuhan. You don't have to tell them when you're wrestling. Anda tidak harus berbicara kepada mereka bahwa Anda sedang bergumul di hadapan Tuhan. But when you have finished wrestling, tell them, I wrestled with God. Namun pada saat Anda sudah menyelesaikan pergumulan itu, ceritakan kepada mereka bahwa Anda sudah bergumul dengan Tuhan. Friends, you and I need to be transformed. Teman-teman, Anda dan saya butuh untuk diubah. It's not our students, they will always be the same. Ini bukan mengenai siswa atau mahasiswa kita, tapi karena mereka akan selalu sama seperti itu. They are the new generation. Mereka adalah generasi yang baru. They need to learn from us about God. Mereka butuh belajar dari kita mengenai Tuhan. And we need to be transformed as staff workers. Dan kita, staf perkantas, butuh untuk diubahkan. And we need to close the distance between us and our students. Dan kita butuh mendekatkan jarak antara kita dan siswa atau mahasiswa kita. Can I suggest 3 ways to you? Dapatkah saya menyarankan 3 hal kepada Anda? Often a staff worker sounds like a parent. Kadang seorang staf perkantas seperti seorang tua. Always scolding the students. Selalu memaksa, memarahi mahasiswa atau siswa. Like what Brother Hari said, if they are sinning, you need to scold them. Sorry? This evening, Oke. Kak Hari was saying that if they are sinning, please scold them. Seperti sore ini, Kak Hari memberitahukan kepada kita bahwa pada saat mereka berbuat dosa, harus memarahi mereka. But sometimes we are always scolding our students. Namun kadang-kadang kita selalu memarahi mahasiswa-siswa. We are always pointing out something to them. Kita selalu menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan. I'm suggesting to you one way. Saya menyarankan Anda satu cara, Don't become a parent. jangan menjadi seorang tua bagi mereka. Become a grandparent. Jadilah seorang kakek atau nenek bagi mereka. If you are young, Jika Anda masih muda, you can still be a grandparent in your spirit. Anda masih bisa menjadi seorang kakek atau nenek dalam Like I masa told Anda. you just now, grandparents are lavish in grace. Seperti yang saya beritahukan kepada Anda, seorang kakek atau nenek benar-benar penuh dengan cinta kasih. Our students need to see that when they are sinning, they need to see God gives them second chances. Mahasiswa-siswa kita butuh melihat bahwa pada saat mereka berbuat dosa, Tuhan memberikan mereka kesempatan kedua. Will we sacrificially nurture them? Sorry? Will we sacrificially nurture them? Kita mesti mengorbankan sesuatu untuk mereka, Yeah, to grow them. untuk menolong mereka bertumbuh. Do you know grandparents do that? Anda tahu seorang kakek atau nenek melakukan itu. They are so old Mereka sangat tua, that yet they look after the children of their children. pada saat mereka melihat anak-anak mereka, They spend time looking after the children of their children because their parents are working. Oke, mereka menghabiskan waktu untuk menjagai anak dari anak mereka atau cucu mereka. And a grandparent or a parent is always attentive.
Dan seorang kakek atau nenek sangat penuh dengan perhatian. A little bit, the child is crying, they can hear. Pada saat seorang anak menangis, mereka bisa mendengarnya. Do we give them the gift of attentive presence? Apakah kita sudah memberikan mereka hadiah, yaitu perhatian kita kepada mereka? Sometimes I go home after a meeting. Kadang-kadang saya pulang ke rumah setelah rapat. As I'm driving home, Pada saat saya menyetir mobil pulang ke rumah, in my mind I see the student's face. dalam pikiran saya melihat wajah-wajah mahasiswa saya. And I realize I missed something. Dan saya sadar bahwa saya kehilangan sesuatu. I did not notice that today they were looking very down. Saya tidak bisa melihat, mengenali bahwa hari ini mereka kelihatan seperti sangat down. Because I was too occupied with my own things. Karena saya sudah terlalu penuh dengan hal-hal pribadi saya. Or they were looking very angry. Atau mereka kelihatan sangat marah. Or many other things. Atau hal-hal yang lain. Are we attentive? Apakah kita penuh perhatian kepada mereka? My first suggestion to you, learn to become a grandparent in your heart. Saran saya yang pertama adalah belajarlah menjadi seorang kakek atau nenek di dalam hati Anda. Second, Yang saran kedua, like David, seperti Daud, learn to become a vulnerable pilgrim. Belajar untuk menjadi seorang teman yang bisa diajak melakukan perjalanan bersama. Vulnerable means you are not afraid to show weakness. Itu berarti bahwa Anda tidak takut untuk menunjukkan bahwa Anda sedang lemah, Anda memiliki kelemahan. Use your life and their life as material to show them who God can be in their lives. Gunakan hidup Anda atau hidup mereka untuk menunjukkan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Sorry, I'm using psychological kind of thinking. Maaf, saya menggunakan hal-hal psikologis seperti berpikir. But that is exactly what Jesus did. Namun itulah tepat seperti yang Yesus gunakan, Yesus lakukan. He walked into a leper's life. Dia berjalan menuju seorang yang sakit kusta. And he touched him. Dan dia menyentuh si penyakit kusta. He walked into the life of a woman who was so sinful. Dia masuk dalam hidup seorang wanita yang sangat berdosa. And because everybody was ready to stone her, sebab semua sudah siap untuk merajam dia dengan batu, he just wrote on the ground. Dia hanya menulis di atas tanah. And when everybody had gone, dan pada saat semua orang sudah pergi, he told her, go and sin no more. Yesus memberitahu wanita itu untuk pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. What about you and I? Are we attentive? Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita penuh perhatian? Do we use the material of their life, their sin, their pain? Do we use that as an occasion to bring them close to God? Apakah kita menggunakan hidup mereka, rasa sakit mereka sebagai kesempatan untuk membawa mereka kepada Tuhan? Sometimes our agenda is only to get through our curriculum. Kadang-kadang agenda kita atau tujuan kita hanya untuk membawa mereka masuk dalam kurikulum kita. For Jesus, the curriculum was people's lives. Bagi Yesus, kurikulumnya adalah hidup seorang manusia. Let them watch your life. Biarkan mereka melihat hidup Anda. And see how you wrestle with God firsthand. Dan lihatlah bagaimana Anda bergumul di hadapan Tuhan. Then the third thing can happen. Dan hal ketiga yang disarankan, we can celebrate together. Kita dapat merayakan bersama-sama. Have you ever watched tour guides? Apakah Anda pernah menonton film? Is that a film? Movie? No, a tour guide is a person who takes you on a tour. Oh. Tourist. Apakah Anda pernah melihat seorang tour guide, pemandu wisata yang sedang memandu His wisatawan? job is to point to people, please look on this side. There's a beautiful building here. Pekerjaannya adalah menunjukkan orang-orang atau wisatawan bahwa ada suatu gedung yang baik, ada suatu tempat yang indah. As staff workers, sebagai seorang staf perkantas, we need to be spiritual tour guides. Kita butuh menjadi seorang pemandu spiritual. What do I mean? Apakah yang saya maksudkan? Sometimes the students cannot see anything in their life. Kadang mahasiswa-siswa tidak bisa melihat apapun dalam hidup mereka. And you need to hold up their life and say, hey look, God helped you in this.
Dan Anda mesti menunjukkan kepada mereka, hai lihatlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. so that they can celebrate God. Untuk itu, sehingga mereka bisa merayakan Tuhan, berbahagia di hadapan Tuhan. Recently, one young man, he came to me. Baru-baru saja seorang laki-laki yang masih muda He datang pada finished saya. his course. Dia baru menyelesaikan studinya. And he said, I want to thank God I finished my course. Saya mau bersyukur pada Tuhan sebab saya sudah menyelesaikan studi saya. But I am his tour guide. Namun saya adalah seorang pemandunya. I told him, don't only thank God because you finish your course. Jangan hanya bersyukur kepada Tuhan karena kamu sudah menyelesaikan studimu. Because 1 year ago, this man was a failure. Karena 1 tahun yang lalu, laki-laki ini adalah seorang, Failure. what is that? Gagal. Oh, seorang yang gagal. He had to change course. Dia harus mengganti jurusannya. Dia harus mengganti jurusannya. And so I told him, this is God who gave you a second chance. Dan saya memberitahu kepada dia bahwa inilah Tuhan yang memberikanmu kesempatan kedua. I'm his tour guide. Saya adalah pemandunya. Before this, he was thanking God for finishing. Sebelum itu dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolongnya menyelesaikan studinya. But now he's thanking God because God gave him a second chance. Namun saat ini dia bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan dia kesempatan kedua. And what are we doing? Dan apa yang akan kita lakukan? We are passing on to the next generation Kita memberitakan sesuatu kepada generasi yang berikut. how to be attentive Bagaimana untuk menjadi seorang yang penuh perhatian to what God is doing. terhadap apa yang Tuhan sedang lakukan. And then we are teaching them how to really praise God. Dan kita mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Friends, I love to talk about being staff workers. Teman-teman, saya sangat senang untuk berbicara kepada pekerja perkantas. We staf are in the perkantas. best investment. Kita sedang berada dalam suatu kondisi yang sangat ideal untuk menginvestasikan diri dan waktu kita. And you know, Perkantas belongs to, we are all part of the IFES family. Dan perkantas adalah bagian dari IVS, itu kegerakan perkantas di And luar. we have one motto, Dan kita punya satu moto, changing students mengubah mahasiswa-siswa worldwide, seluruh dunia. one student at a time. Satu mahasiswa-siswa pada suatu waktu. It's so slow. Sangat pelan, One student at a time. satu siswa, mahasiswa dalam suatu waktu. But one student who knows God can pass on the legacy. Namun satu mahasiswa atau siswa yang mengetahui Tuhan dapat memberikan suatu warisan kepada generasi berikut. And the danger is that we don't have time for one student. Dan masalahnya adalah kita tidak memiliki waktu untuk satu mahasiswa atau siswa. So I end here. Saya menyelesaikan di sini. Today is the beginning, Hari ini adalah permulaan. and I suggest 3 things that you can do. Dan saya menyarankan 3 hal yang dapat Anda lakukan. It is a change in our heart. Perubahan dari dalam hati. Learn to be a grandparent. Belajar untuk menjadi seorang kakek atau Learn nenek. to be vulnerable as you journey, Belajar untuk menjadi seorang teman dalam perjalanan. and to point out Dan menjadi seorang pemandu as a tour guide to people sebagai seorang pemandu. so that they can celebrate their life. Untuk itu mereka dapat merayakan hidup mereka. If we do this, we don't have to even change our syllabus. Sorry. If we do this, we don't even have to change our curriculum. Jika kita melakukan ini, kita tidak harus mengganti kurikulum kita. But we can be effective staff workers. Namun kita bisa menjadi seorang staf yang sangat efektif. I told you that everywhere they are asking the same question. Saya memberitahu Anda bahwa dimanapun mereka mempertanyakan hal yang sama. How to reach students, Bagaimana untuk menjangkau siswa atau the new mahasiswa, generation. generasi yang baru. We are not reaching them Kita tidak menjangkau mereka because we are not answering their real questions. sebab kita tidak menjawab pertanyaan mereka yang sesungguhnya. Please, Tolong, please, tolong, we need to change. kita mesti berubah. Let's pray. Mari kita berdoa. Thank you, God, that you are like a father to us. Terima kasih Tuhan sebab Engkau adalah Bapa bagi kami.
Thank you, God, that you give us second chances. Terima kasih Tuhan sebab Engkau memberikan kesempatan kedua bagi kami. Like David, teach us to commend your works to another generation. Seperti Daud yang mengajarkan kami untuk menceritakan perbuatan-Mu kepada generasi yang berikut. Help us to change from within. Tolong kami untuk berubah dari dalam diri kami. Give us the eyes to see Berikan kepada kami mata untuk melihat all the places that you are working, semua bagian-bagian tempat-tempat di mana Engkau bekerja. and help us to point to you. Dan tolong kami Tuhan untuk bisa menunjuk ke arah-Mu. We thank you that you are teaching us, Lord, Kami bersyukur sebab Engkau mengajar kepada kami Tuhan. what it means to be a real staff worker. Apa itu artinya menjadi seorang staf perkantas? Shake our hearts. Goncangkan hati kami Tuhan. Let us not put priority on programs, Tolong kami agar kami tidak hanya memprioritaskan program, but on lives, namun pada hidup. one student at a time. Satu siswa atau mahasiswa pada suatu waktu. Lord, bless us and keep us. Tuhan tolong berkati dan jagai kami. Shine upon us and be gracious to us. Sinarilah di atas kami Tuhan dan tunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Give us peace Berikan kepada kami damai and keep us going, Lord. dan tolong tuntun kami terus agar dapat berjalan maju. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.